Cawapres Mahfud MD mengaku mendengar isu yang menyebut perolehan suara 03 bakal dikunci di bawah 17% sejak sebelum pemungutan suara Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Demokrat memberikan sentilan keras kepada Mahfud MD yang merupakan mantan Mahkamah Konstitusi. Demokrat pun meminta agar Mahfud MD membuktikan soal argumen suara dikunci 17%. Hal tersebut disampaikan Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaon di akun X-nya pada Jumat 8 Maret. Ia meminta Mahfud MD menjabarkan bagaimana cara suara dikunci maksimal 17%. Johnson meminta agar Mahfud tidak langsung menyebarluaskan argumen tersebut. Pihaknya pun menyoroti sosok Mahfud MD yang merupakan mantan hakim dan mantan ketua MK. Menurutnya Mahfud tak pantas menyebarluaskan argumen suara dikunci 17%. Johnson mengatakan seharusnya Mahfud MD mengetahui argumen tersebut tidak jelas. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD sempat mengaku sudah mendengar isu perolehan suara 03 bakal dikunci di bawah 17%. Hal tersebut disampaikan saat Mahfud ditemui di kawasan Pasar Baru Jakarta pada Jumat 8 Maret. Adapun pernyataan itu pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Meski begitu, Mahfud bungkam soal adanya algoritma yang mengunci suara perolehan 03 tidak lebih dari 17%. Cawapres Mahfud MD mengaku dirinya sudah membaca naskah akademik setebal 75 halaman yang berisi soal pengajuan hak angket. Namun hal tersebut dibantah oleh P3 dan menyebutnya belum ada proses dan pergerakan pada tingkat administrasi. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara. Ia mengaku belum melihat ada pergerakan administratif untuk mengajukan hak angket. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya soal pernyataan Cawapres terkait naskah 75 halaman. Oleh sebab itu, Amir mengatakan bahwa rencana hak angket baru sekedar ramai dibicarakan di luar. Ia pun membantah wacana itu telah dibahas pada lingkup internal partai politik parlemen. Sementara itu, Amir menyadari suara-suara sejumlah anggota dewan sudah tersampaikan saat interupsi di paripurna DPR pada Selasa Maret silam. Meski begitu, tak dipungkiri bahwa komunikasi antar partai politik pengusung paslon 3 tetap dilakukan. Seperti diketahui, P3 merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar Mahfud selain PDIP yang berada di parlemen. Selain P3 dan PDIP, ada pula partai politik paslon 01, yakni PKB yang memberikan sinyal dukungan untuk hak angket. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membahas soal dugaan kecurangan pemilu. Ia pun mengaku sudah familiar dengan trik-trik kecurangan yang terjadi saat pemilu. Bahkan dalam pernyataannya, Ahok menyinggung soal ayat dan mayat. Hal tersebut disampaikan Ahok saat wawancara dengan Mary Riana yang diunggah di channel YouTube Mary Riana pada Kamis 7 Maret. Terkait kecurangan pemilu, Ahok memberikan contoh pengalaman dirinya saat maju di kontestasi pilkada. Diketahui Ahok telah mengikuti kontestasi pilkada Bangka Belitung 2007 dan DKI Jakarta 2017. Saat itulah Ahok mengaku merasa ada ketidakwajaran dalam pemilu. Menurut cerita Ahok, ada oknum-oknum tertentu yang bertindak menghilangkan hak pilih orang. Lantas Ahok juga bercerita soal lembaga survei yang memasang iklan di salah satu koran nasional. Adapun isinya mempromosikan salah satu pasangan calon. Kemudian Ahok juga menceritakan pengalamannya di Pilkada DKI 2017. Dalam pernyataannya, Ahok sempat menyinggung soal ayat dan mayat. Ketua PSI Kaisang Pangarep disebut masuk bursa wali kota Solo yang akan menggantikan sang kakak Gibran Raka Buming Raka. Namun Ketua DPD PSI Kota Solo, Sony, tidak sepakat jika Kaisang menjadi wali kota Solo. Menurutnya tokoh sekali berkaisang tak level jika mengurusi daerah. Dikutip dari Tribun Solo, Sony mengatakan putra bungsu Presiden Joko Widodo sedang memiliki tugas membesarkan partai, sehingga jika Kaisang menjabat sebagai wali kota maka konsentrasinya akan terpecah. Sony mengatakan Kaisang masih memiliki tugas membawa PSI menjadi partai yang lebih besar. Selain itu, pihaknya menilai Kaisang baru seumur jagung bergabung di partai berlambang mawar itu. Tercatat Kaisang bergabung ke PSI terhitung sejak September 2023 silam. Sebelumnya nama Kaisang muncul dalam
dalam survei yang dilakukan Solo Raya Polling yang muncul bersama 12 kandidat lainnya. Di antara 12 kandidat itu tercatat beberapa tokoh ternama seperti Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Mangkunegara 10 Putra FX Rudi Reo Yuliana, hingga Ketua DPD Golkar Solo Sekar Tanjung. Peneliti Solo Raya Polling Suwardi menjaring nama-nama tersebut berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan bersama 19 tokoh dari berbagai latar belakang. Konsultan politik EF Saifullah Fatah mendesak agar Presiden Joko Widodo dimaksulkan. Pasalnya, Jokowi terus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terbuka. Dengan adanya pemaksulan Jokowi, tidak ada presiden yang mencontoh sikap Jokowi dalam pemilu 2024. Lantas EF mengatakan pemilu 2024 paling brutal selama zaman reformasi. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.